Hai, aku Naila. Pada episode kali ini kita akan membuat round mirror macrame yang sepanjang 1 meter. Kita lihat step by stepnya. Yang pertama, kita menyediakan ring rotan yang berdiameter 25 cm. Terserah deh, mau rotan, mau besi, mau apapun lah, yang penting berbentuk lingkaran. Dan kemudian kita menyediakan tali katun sebanyak 9 potong, dan setiap potongnya berukuran panjang sekitar 85 cm. Oke, kita ambil langsung satu buah talinya, kemudian kita menggunakan ikatan large head knot ya, dan kita ikat semua talinya sebanyak 9 buah tadi menggunakan large head knot. Dan kemudian kita ambil satu tali di ujung, itu dianggurin, gak diapa-apain, kita pisahkan dulu. Kemudian ambil 4 tali selanjutnya, kita menggunakan ikatan square knot. Nah, ini dia cara kita membuat ikatan square knot. Yang pertama, tali yang berada di sebelah kiri kita letakkan di bagian teratas. Kemudian tali yang berada di kanan mengikat tali-tali yang berada di tengah dan dirapikan. Setelah itu, sebaliknya, karena tadi kiri yang berada di atas, sekarang diganti kanan yang berada di atas. Jadi, dia berkebalikan gitu ya. Kemudian dilakukan cara yang sama pada 4 tali selanjutnya, sehingga nanti di barisan paling atas akan terdapat 4 ikatan square knot. Jangan lupa, satu tali di sebelah kanan disisakan seperti tali di sebelah kiri tadi ya. Sebelumnya aku ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang mau bersedia menonton sampai detik ini. Ya, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena dengan dukungan kalian akan membuat aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terus dukung channel ini ya. Minta maaf banget ya teman-teman, karena kualitas video aku kurang baik, karena dia miring-miring gitu ya dalam pengambilan videonya. Karena aku agak kesulitan dalam membuat macrame, tapi di sebelahnya itu ada tripod gitu, jadi aku masih dalam tahap penyesuaian. So ya, kedepannya insya Allah akan diperbaiki lagi. Nah, kemudian ini untuk membuat pola di barisan kedua. Jadi tadi pada barisan pertama kita menyisakan satu tali di bagian kiri, tapi untuk di barisan kedua itu kita menyisakan 2 tali gitu. Jadi untuk membuat square knot di barisan kedua, kita membuatnya di antara square knot di barisan pertama gitu. Untuk baris kedua, ikatan square knotnya nanti berjumlah 3 ya, karena dia berada di antara ikatan square knot yang pertama, sehingga dia lebih sedikit daripada yang di barisan pertama. Jadi nanti di barisan pertama ada 4 ikatan, barisan kedua ada 3 ikatan, di barisan ketiga ada 2 ikatan, dan di barisan keempat ada 1 ikatan. Jadi nanti akan membentuk pola segitiga.
maaf banget ya teman-teman, ternyata aku nggak sadar selama merekam ini videonya tuh ngeblur selama beberapa menit dan aku nggak tahu. Jadi aku jelasin aja. Jadi ini menggunakan ikatan diagonal half hitch, sama seperti pembuatan macrame aku yang sebelumnya di video yang pertama pada channel ini. Kalian bisa buka. Di situ juga menggunakan ikatan diagonal half hitch. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman kalau kalian terganggu dengan gambar yang ngeblur ini. Sini aku baru sadar ternyata videonya itu ngeblur, jadi aku baru baikin fokusnya. Nah ini contohnya sama seperti yang sebelah kiri. Jadi tali yang dianggurin pertama tadi itu digunakan sebagai tali yang membentuk arah diagonal. Jadi tali-tali yang mengikatnya nanti dia mengelilingi tali diagonal itu. Oke, dari kedua pola yang tadi kita membuat pola lagi yang berada di antara kedua pola tadi gitu loh. Nah, kita ambil 4 tali yang berada di tengah, kemudian 2 di kanan dan 2 di kiri. Kita mengikat menggunakan ikatan square knot. Ya, sama kayak yang tadi, cuman ini menggunakan 2 tali. Kemudian ambil tali yang ketiga dari atas ya, kita ikat lagi menggunakan ikatan diagonal half hitch. Jadi nanti akan membentuk ikatan yang berbentuk diagonal. Dibuat sampai 2 tali yang berada di tengah ya. Jadi itu nanti adalah titik pertemuannya. Kemudian dari sebelah kiri juga dibuat ikatan diagonal half hitch pada tali yang ketiga dari atas. Jadi sama ya, kanan dan kiri. Nanti dia akan bertemu di tengah. Jangan khawatir kalau ternyata talinya itu bakal pendek-pendek banget, karena aku tuh nggak suka kalau mubazir tali ya. Jadi kayak ntar kalau udah selesai tuh talinya tuh yang dipotong tuh masih panjang-panjang. Jadi aku tuh bener-bener mengoptimalkan panjang tali di sini. Jadi nanti akan ada tali yang bener-bener pendek, itu kalian jangan khawatir karena nanti kita bakal potong juga yang panjang. Jadi sama gitu. Nah ini dia udah selesai. Kemudian ini tahap yang paling aku suka, yaitu menggunting sisa-sisa tali yang panjang. Di sini sesuai selera aja. Kalau aku di sini motongnya sampai sekitar 2 cm ya. 2 cm. Aku nggak mau bikin panjang-panjang karena nanti bakal bikin ada rumbainya lagi gitu loh. Ada yang menjuntai lagi ke bawah, jadi nggak perlu panjang rumbai yang berada di pinggiran macrame ini. Setelah itu
jangan lupa disisir atau disikat. Sebenarnya lebih enak pakai sikat, cuman kan aku nggak punya sikat, jadi pakai sisir bekas yang ada aja gitu ya. Nah, setelah disisir, jangan lupa digunting ya nanti untuk meratakan pola rumbainya. Oke, selanjutnya kita sediakan satu tali sepanjang 120 cm, kemudian dilipat 2 ya, jadi nanti sekitar panjangnya 60 cm. Kemudian diselipkan di pola pertemuan tadi ya, paling ujung menggunakan lockhead ya, dirapikan gitu. Oke, kemudian disiapkan tali lagi, ada 2 tali ya, dengan panjang masing-masing 100 cm. Kemudian tali tadi jika sudah dilipat nanti sekitar 50 cm ya panjangnya, dan dimasukkan pada pola yang sudah kita buat tadi menggunakan ikatan lockhead. Dan tali yang kedua ini sama ya, kalau dilipat panjangnya juga 50 cm. Dimasukkan ke tali yang sisi sebelah kiri dari tali yang panjangnya 120 cm tadi. Oke, siapkan lagi 2 tali yang lebih pendek ya. Jadi dia berukuran 80 cm. Kalau dilipat 2 jadi 40 cm ya. Nah, dimasukkan di sebelahnya lagi gitu, di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan dari tali yang terpanjang tadi. Oke, disiapkan 2 tali lagi yang berukuran panjang 60 cm. Nah, kemudian setelah dilipat 2 nanti sekitar 30 cm ya. Kita masukkan lagi pada pola yang sudah kita buat. Jadi masing-masingnya berada di sebelah kiri dan kanan dari tali yang terpanjang tadi. Jadi nanti seperti ini, ada sekitar 7 juntayan tali ya. Nah, yang paling panjang itu ada di tengah 60 cm, kemudian yang paling pendek itu 30 cm. Nah, pada tali yang paling panjang ini kita bikin macrame leaf ya, yang berbentuk daun. Caranya seperti ini. Jadi daun-daunnya ini, rumbayan-rumbayan daunnya ini menggunakan tali-tali sisa yang kita potong tadi. Jadi nanti kalian jangan buang tali-tali sisanya ya, karena bisa digunakan untuk membuat hiasan-hiasan seperti berbentuk daun, berbentuk love juga bisa. Oke, sudah jadi. Ini kalian sesuaikan aja ya banyaknya seberapa. Nah, kemudian dipotong menyerupai pola daun lah gitu. Setelah dipotong nanti disisir, rumbayannya disisir atau disikat gitu, sehingga nanti daunnya lebih rapi gitu ya. Tara, ini dia hasilnya. Jadi pada 7 juntayan tali kalian bentuk hiasan sesuka kalian. Kalau di sini aku bikin di ujung kanan dan kiri sisi tali yang terpendek itu aku bikin bentuk tassel. Kemudian sisanya aku bikin bentuk macrame leaf ya, bentuk daun gitu. Nah,
hasilnya seperti ini. Jadi paling tengah aku bikin daunnya agak besar, kemudian ke samping makin kecil gitu ya. Untuk yang bingung cara membuat tassel atau mic frame leaf nanti akan aku bikinkan video tersendiri, makanya dukung terus channel ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.